membawa keberuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyam wa musrifish syuhuri wal a'wam hakama fa'adal wa ilaihi tarji'ul ahkam. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidinal Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil khitam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sholat maghrib berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin kitab Tazkiyatun Nufus. Mudah-mudahan langkah ibu, bapak-bapak dari rumah menjadi penebus dosa-dosa, menjadi satu keberkahan di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafa'atuhu, yang kita mengharap syafaat dari beliau dengan senantiasa kita memperbanyak baca sholawat, terutama di malam Jumat ini. Jadi besok sampai masuk terbenamnya matahari sangat disunnahkan membaca sholawat atau yang sempat membaca surat Kahfi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari taklim kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alama nawaina wa nawa salafus salih wal hadirun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana min ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Falidzalika, maka karena ikhlas. Jadi ini masih membicarakan tentang ikhlas, yaitu tajridu qasd taqarrub ilallah, semata-mata bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu ikhlas, tidak ada harapan-harapan kepada orang lain, tidak ada tujuan-tujuan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qila dikatakan, jadi ada sabda atau perkataan ulama, man salima lahu min umrihi lahdatun wahidatun khalisatun liwajhillahi naja. Barang siapa yang sesaat di dalam umurnya itu ikhlas, sesaat saja. Di sini sebut lahdatun wahidatun khalisah. Ikhlas karena Allah, naja, maka akan beruntung. Naja akan beruntung. Jadi satu saat saja pernah ikhlas, maka keikhlasan itu akan membawa keberuntungan. Wadzalika, adapun yang demikian itu, kenapa ikhlas sesaat saja kok menjadi
keberuntungan, sesaat saja ikhlas, padahal kita beramal banyak sekali. Ikhlas saja sesaat di dalam amalan kita seumur hidup kita. Hanya sekali mungkin ikhlasnya. Yang lain banyak karena manusia umpamanya. Maka kata ulama, naja. Orang itu akan beruntung. Orang itu akan beruntung. Kenapa? Li'izzatil ikhlas. Karena mulianya sifat ikhlas. Sifat ikhlas ini adalah sifat yang sangat mulia sekali. Sehingga andai kata seumur hidup, ikhlasnya hanya sesaat, itu sudah bahagia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa usrati tangqiyatil qalbi anis sawabi. Karena sulitnya membersihkan ikhlas ini, ya, sulitnya membersihkan hati ini minas syawaib, dari kotoran-kotoran. Jadi hati ini cepat sekali perubahannya. Kadang-kadang sayang, kadang-kadang benci. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang gak ikhlas. Jadi di sini ulama mengatakan sulit membersihkan hati dari beberapa penyakit-penyakit hati. Kita sholat, tapi terkadang masih ngerasani tonggo. Sulit bu ya. Kita sholat, kadang-kadang masih nyakiti hatinya tonggo. Sulit. Jaga hati, ya, jaga hati. Sehingga ikhlas ini merupakan puncak kebahagiaan seseorang. Orang yang hidupnya selalu ikhlas karena Allah, dipuji tidak pengaruh, ya, dicaci dicela juga tidak pengaruh. Tapi biasanya kita kalau dipuji seneng kok ya. Tapi kalau dicaci, dicela kan marah. Seharusnya enggak. Dicaci gak ada pengaruh. Dimuliakan orang gak ada pengaruh. Kenapa? Karena seluruh amalnya bukan untuk orang lain. Siapa kamu yang mencaci saya? Siapa yang kamu itu menghina saya? Kecil. Karena amalnya karena hanya Allah. Hatta fal ikhlasu, maka adapun ikhlas itu tangqiyatul qalbi, membersihkan hati. Punya hati bu ya. Makanya ibu kalau suaminya berangkat kerja, hati-hati mas. Ya. Hati-hati mas ya. Pakai hati kan. Tidak jantung-jantung mas ngandalan. Kenapa? Ya hatinya suami itu biar terjaga ya. Di luar itu banyak ujian bu, ya, banyak uji, apalagi yang kerja di kantor-kantor itu, masya Allah. Kalau hatinya tidak dijaga, satu kali hati itu sudah terpana, sulit untuk menghilangkannya panah itu. Wah, hati-hati ya, ya hati-hati, bapak-bapak itu hati-hati pak ya, nanti takut jatuh hati. Kalau sudah jatuh hati itu bangkitnya itu sulit. Ya. Kalau senang pada seseorang itu untuk menghilangkan rasa senang itu sulit. Makanya harus dijaga. Ya. Ibu juga dijaga, hatinya dijaga. Fal ikhlasu, maka adapun ikhlas tangqiyatul qalbi, membersihkan hati, minasyawaibi, dari kotoran-kotoran hati, kulliha, semuanya, qoliliha wa katsiriha. Baik banyak atau sedikit. Baik banyak walaupun sedikit. Hatta yatajarrada fi qasdut taqarrub, sehingga hatinya itu semata-mata mendekat diri kepada Allah. Apa yang kita lakukan itu ngaji wis karena Allah, tidak karena siapa? Tidak karena takmir, tidak karena pengurus, enggak. Pokoknya aku ngaji semata-mata berharap kepada Allah. Itu tidak akan kecewa. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain karena mendapatkan sanjungan, kalau tidak disanjung gimana? Mendapatkan berbuat baik kepada orang lain karena ingin balasan. Kalau nggak dibalas bagaimana?
Jadi di sini fala yakunu fi ba'itun siwahu. Maka ketika ikhlas ada di dalam dirinya, di sini tidak ada yang bisa membangkitkan kecuali Allah. Beramal karena Allah, berbuat baik karena Allah, zikir karena Allah, taklim karena Allah, pendorongnya itu Allah. Ya. Sekarang kalau sholat Jumat itu ada bungkusannya. Iya Bu, ya. Kalau Ibu tidak tahu, ada bungkusan. Kadang-kadang Ibu jadi panitia ya. Panitia untuk menyediakan makan siang bagi para jamaah yang sholat Jumat. Ditulis itu. Sholat Jumat plus makan siang. Awas, hati-hati. Jangan-jangan karena makan siangnya ya. Karena makan siangnya sehingga dia sholat Jumat. Sholat Jumat di sana apa? Wah, enak makanan ini. Nah, itu kan beda lagi. Ya, beda lah. Wahada, dan ini la yatasawwaru, tidak bisa tergambar atau tidak bisa datang illa min muhibbillah, kecuali orang yang cinta lillahi, karena Allah. Jadi sifat ikhlas itu tidak akan muncul di dalam seseorang, tidak akan tergambar di dalam seseorang, kecuali bagi orang yang cinta lillahi, karena Allah. Mencintai suami karena siapa Pak? Allah. Mencintai istri Allah. Mencintai anak-anak Allah. Itu semuanya. Baik kepada tetangga Allah. Mustarikul hammi, menggantungkan semua cita-citanya bil akhirati, dengan urusan akhirat. Nampaknya dunia, makan itu kan dunia, ya, minum dunia, tapi diniatkan untuk akhirat. Ya Allah, aku makan ya Allah biar sehat tubuh saya. Kalau sudah sehat, saya bisa berpikir, bisa beribadah, bisa bangun malam, kan enak. Ya Allah, saya minum karena Engkau ya Allah. Semuanya. Ya diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qararun. Sehingga tidak tersisa di hatinya itu, tidak tersisa di hatinya itu tempat untuk mencintai dunia. Tidak ada tempat di dalam hati itu untuk mencintai dunia. Tidak ada tempat di dalam hatinya untuk mencintai dunia, karena sudah semuanya ikhlas. Pakai baju baru, ya ikhlas karena Allah. Bukan karena ada jamaahnya, wahyu aku pakai, enggak. Ya, pakai biasa-biasa ikhlas karena Allah. Karena Allah. Jadi ru'yatul insan itu dihilangkan. Pandangan manusia itu berusaha dihilangkan. Aku bekerja bukan karena majikan saya. Karena Allah. Dan kalau karena majikan ya apa? Nggak ada majikan berarti kan tidak semangat. Maka tidak ada pendorong. Mana pendorong yang paling kuat itu semata-mata karena Allah. Capek memang iya, tapi karena Allah. Karena Allah. Sehingga tidak akan bisa dilakukan hal seperti itu kecuali orang yang cinta kepada Allah, menggantungkan hidupnya, cita-citanya untuk akhirat. Kata Rasulullah itu, orang yang cerdas itu, ya orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar baca kitab, bukan. Bukan yang profesor doktor itu, bukan. Orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, yang bisa menahan nafsu, Pak. Itu cerdas itu. Mungkin hanya pendidikan SD, tapi dia jujur. Pendudukannya profesor doktor, tapi dia korupsi. Cerdas itu enggak? Enggak cerdas. Karena kenapa? Karena orientasinya hanya dunia. Padahal dunia ini hanya sementara. Lek ake duit kagak, punya rumah, punya mobil, itu dunia. Tapi di akhirat bahaya itu. Karena pertanggungjawabnya besar. Jadi kadang-kadang penghasilannya pas-pasan ya. Maaf, jualan pentol, tapi dia istiqomah berjamaah, istiqomah ngaji, istiqomah zikir. Itu mungkin lebih berkah. Ya, lebih berkah.
Orang yang cerdas itu orang yang bisa mencukupkan nafsunya, tidak terlalu dilebih-lebihkan. Makan seadanya, ya Bu ya. Minum makan dengan lauk tempe, tahu, sabar. Ya. Biasa, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang enggak, makan dengan tempe, tahu, alhamdulillah. Tapi kalau dengan ikan tongkol, sate, alhamdulillah, itu kan beda ya. Jadi dari segi mana? Alhamdulillah. Ya, kurang. Ya Allah, padahal kata ulama itu ketika Anda itu melihat perbuatan Allah yang terdekat kepada diri kita, kita banyak bersyukur. Yang terdekat saja, Anda usah terlalu jauh. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, tidak usah terlalu jauh. Yang paling dekat saja, saya bisa bergerak. Sini kan Ibu ya, ya Allah, jantung saya bisa berdetak. Siapa yang ngatur ini? Manusia tak? Tak bisa Pak. Darah saya bisa lancar sehingga nggak stroke. Mata saya bisa berkedip-kedip. Ya? Mulut saya bisa bersuara. Siapa yang mengatur itu? Allah. Pokoknya walaupun tidak punya uang, tapi rasa masih bisa kita rasakan. Kalau pahit, bisa rasakan pahit. Kalau manis, masih bisa ngerasakan manis. Itu sudah bersyukur. Ada orang yang asin itu sudah gak tahu. Asin apa manis. Dulu masih corona itu, bau itu, bahaya itu. Kita hilang baunya, tidak bisa mendengarkan rasa apanya. Bunyi apa? Istilahnya rasa ya. Ada orang kentut kok tidak bau, rek. Susah itu. Kok nggak bau? Berarti ada, jangan-jangan corona kan begitu ya. Nyium parfum kok tidak bau. Padahal itu hanya seperti itu. Sekarang kan alhamdulillah masih dengar kentutnya orang bau, alhamdulillah. Loh, kalau tidak merasakan, itu ciri-ciri corona loh Pak. Logika nih. Bau ini habis, penciuman sudah habis. Saya dulu itu kena juga tapi tidak bawa ke rumah sakit. Ketika saya nyium parfum itu, loh, kok nggak bau beras Pak? Akhirnya wes berobat macam-macam obat itu. Tapi tidak ke dokter. Kalau ke dokter kena itu. Kena diisolasi wes. Tak boleh dikunjungi. Wah, sendirian wes. Akhirnya drop. Ay, mati. Acak lah sing bener. Sing nombok ya. Drop mati Bu ya. Ya Allah. Kan penciuman ya, masuk corona kan salah satunya penciuman tidak terasa kan? Katanya orang yang kena itu kan. Saya pernah mengalami itu loh. Kok enggak? Saya 10 hari gitu. Loh kok? Ayo enggak bawa ke dokter, jangan menengahi. Istriku enggak tahu juga. Kalau ini mas ke dokter, waduh bingung itu. Akhirnya kena diisolasi. Tonggoe enggak boleh datang, bojone enggak boleh nemani. Waduh kering, Pak. Stres kemudian drop imunnya turun, mati. Alhamdulillah ini termasuk yang selamat ya. Loh, kadang-kadang satu hari 5 kali innalillah kok. Ya Allah sopo mani ngene. Alhamdulillah kita selamat ya. Mudah-mudahan sudah pergi ya. Amin. Mudah-mudahan sudah pergi. Nah, ini sehingga tidak tersisa di dalam hatinya itu tidak ada tempat untuk cinta dunia. Kenapa? Langsung. Ya mana punya uang tidak punya uang pancet gaya ya Pak. Iya. Kadang-kadang bapak beda ya. Di dompetnya ada uang 200, beda jalannya. Kali 10.000. Mulai kumisnya sudah mulai. Ya Allah. Teruskan. Famithlu hada, adapun contoh ini, orang yang ikhlas itu, lau akala andai kata makan, au syariba dan minum, au qada hajatahu atau buang hajat, kana khalisal amal, dia adalah mengikhlaskan amalnya. Maka nyuris ikhlas, ikan apapun kadang-kadang bapak-bapak ikan apa nih tempe tahu terung ikhlasnya kurang ya.
Ya, mungkin bojonya sudah ada pas-pasan uangnya, tahu tempe sudah. Ya, sudah elah. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah. Ya. Shahihan niat dan bagusnya niat. Wa man laisa kadzalik, adapun orang yang tidak seperti itu, ya tidak ikhlas itu, fababul ikhlas masdudun alaihi illa alam nudur. Maka pintu ikhlas itu tertutup kecuali jarang sekali. Jadi, segala gerak kita itu diusahakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullahi wa hubbul akhirah faktasabat arakatuhu al-i'tiyadiyatu sifatu hammi wa sarat ikhlason. Seperti seseorang yang menang di dalam dirinya cinta kepada Allah, artinya dominan, cintanya kepada Allah itu dominan. Nah, orang kalau cinta ibu-ibu, sampean pernah remaja dulu kan? Pernah punya pacarnya. Istri saya kan mantan pacar saya kan, begitu kan? Ibu suaminya mantan pacar kan? Artinya ketika kita cinta kepada seseorang, itu kan perasaannya beda. Lihat bajunya mirip saja, wah, bajunya mirip dengan baju kekasihnya. Hatinya bergetar. Saya tanya, ketika Allah disebut, hati jenengan bergetar enggak? Nah ini latihan ini. Ketika dulu kekasih kita disebut namanya, bergetar enggak? Bergetar. Delok sandalnya kok bergetar ya. Apalagi disebut nama. Kenapa? Karena cinta. Maka ciri-ciri cinta kepada Allah, ketika nama Allah disebut ada getaran. Jadi di sini itu Allah ini getar. Ya, tidak bergetar atau bergetar itu nanti latihan saja. Yang penting ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingat itu dengan proses menyebut dulu. Menyebut, sebut yang banyak dulu. Ya, sebut. Nanti kalau disebut yang banyak kan ingat. Ya, baru ingat kepada Allah, kemana-mana ingat kepada Allah, jalan kemana ingat kepada Allah, berangkat kerja ya Allah ingat kepada Allah. Itu cinta. Maka ketika di dalam hatinya itu yang dominan adalah cinta, wahubbul akhirah, dan yang dominan adalah cinta akhirat. Akhirat itu setelahnya alam barzah lah ya. Jadi setelah alam barzah ada kehidupan di sana, itu ada padang mahsyar, ada timbangan amal, itu akhirat ya. Timbangan amal. Jadi memang cintanya itu kepada akhirat. Ya tadi kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Yang kedua, wa amila ba'dal maut. Setiap dia beraktivitas itu orientasinya setelah kematian. Jenengan ngaji gini, ini kan untuk ketika kita mati. Ya Bu ya. Maka pahalanya semakin banyak. Apapun yang kita amalkan, orientasikan kepada kuburan. Ingat kuburan lah. Minimal ingat kubur. Ya Allah, di kuburan saya akan sendirian ya Allah. Tidak ada pintunya, tidak ada lampunya ya Allah. Aku takut ya Allah. Takut ya Allah. Sendirian. Dan katanya ada 2 malaikat akan datang. Ditanyakan marrabbuka. Gimana ya Allah kalau tidak bisa menjawab saya. Nah, dengan ketakutan-ketakutan seperti itu, cinta kepada akhirat kan muncul berbuat baik, Bu ya. Muncul. Rasa takut. Ya orang yang takut itu ya orang yang punya ilmu begini. Kalau tidak ngaji gak bisa. Rasa takut tidak bisa. Karena orang yang takut itu karena ada ilmunya. Ada ilmunya. Fakta sabat arokatu, maka gerak-geraknya ya al-iqtiyadiyatu yang sifatnya iqtiyadiyah kebiasaan, sifatu hami menjadi karakter di dalam cita-citanya.
Wasarat ikhlasan, kemudian gerak-gerak itu menjadi ikhlas. Jadi setiap gerak aktivitas yang kita lakukan itu harus memang ikhlas, karena semata-mata karena Allah. Capek memang, tapi karena Allah akan menjadi penyemangat. Itu sehingga dorongan ikhlas itu harus bisa dimunculkan. Falladzi, maka adapun orang yaglibu ala nafsihi, yang menang atau yang dominan atas dirinya ad-dunya, duit terus, sing lek ngomong itu dunia terus nggak pernah akhirat, ngomong dunia terus, habis tidur langsung dunia. Nah, kebesaran, wariyasa, dan syahwat untuk memimpin, bijumlati, dengan secara keseluruhan, ghairullah, selain Allah, iktasabat jami'u harakati tilka sifat, maka semua aktivitasnya menjadi sifatnya. Ketika di dalam diri kita itu senang kekuasaan, senang jabatan, senang pangkat, maka geraknya itu menuju ke sana. Ada yang sampai 3 kali nyalon kepada desa, tidak jadi, nyalon lagi keempat kalinya, karena memang orientasi kekuasaan. Oh, kekuasaan itu nikmat sekali, Pak ya. Karena saya tidak pernah mengalami. Orang jadi ketua DPR itu gajinya gede ya. Kadang-kadang korupsi. Saya tidak korupsi karena tidak pernah ngalami. Belum tentu ketika duduk saya juga tidak korupsi, kan belum tentu, karena belum ada uang. Telur merah hijau. Iya. Jadi tidak usah. Jadi kalau orang korupsi itu tidak usah lah. Jadi doakan, tidak usah dicela. Kenapa? Jangan-jangan ketika kita jadi pemimpin juga korupsi. Artinya apa yang kita lakukan ini diusahakan gerak-geraknya itu semata-mata karena Allah. Ya wis, bangun tidur, mau kerja kan? Mandi, setelah mandi, sholat subuh. Bismillah, ya Allah, aku mau kerja ya Allah. Menghidupi anak istriku ya Allah. Berikan keselamatan dan keberkahan. Bismillah aja. Setiap langkah itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taslamu, maka tidak selamat lahu bagi seseorang yang gerak-geraknya itu tidak karena Allah. Ibadatun, ialah ibadah. Apa ibadah? Min saumin, dari puasa, wa sholatin, dari sholat, wa ghairu dzalik illa nadiron, kecuali jarang. Jadi kalau di dalam setiap geraknya kita ini tidak ikhlas karena Allah, bisa saja nanti puasa kita tidak sah, sholat kita juga tidak diterima. Kenapa? Karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada khasiat ikhlas itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu berkata, dulu sebelum kalian, kata Rasulullah, ada 3 orang. Mungkin Bapak pernah mendengar cerita ini, terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada 3 orang yang melakukan perjalanan karena hujan lebat, kemudian dia masuk sebuah gua. Ya, masuk sebuah gua karena hujan lebat, dia berteduh di sebuah gua. Ketika sudah 3-tiganya masuk di dalam gua itu, tiba-tiba ada batu besar, sokro minal jibal, yang jatuh dari gunung. Jatuh dari gunung kemudian menggelinding menutupi pintu gua. Jadi pintu gua itu tertutup rapat. Jadi 3 orang ini terkurung di dalam gua. Kata salah satu di antara mereka yang ada di dalam itu begini. Waduh, walau dira. Gak iso kita metu itu. Gak bisa kita keluar dari gua ini karena batunya batu sampai menutup mulut gua itu. Begini saja kata salah satu dari mereka itu. Kita berdoa kepada Allah. Bisolihi a'malikum. Dengan amal yang paling bagus dan paling sahih dan paling ikhlas. Woi, dicari-cari. Apa amalnya dulu?
yang paling ikhlas. Nah, akhirnya disepakati 3 orang itu berdoa kepada Allah sesuai dengan amal masing-masing yang dilakukan. Yang pertama itu berdoa adalah seorang laki-laki berdoa kepada Allah. Ya Allah, dulu saya punya kedua orang tua yang sudah sepuh. Punya anak dan istri. Kebiasaan saya mengembala kambing, ya Allah. Lalu saya memerah susu untuk diberikan kepada kedua orang tua. Aku tidak pernah memberikan minum kepada kedua orang tuaku dengan susu ini, kecuali aku mengutamakannya. Walaupun istri saya haus, walaupun anak saya haus, saya ini mengutamakan orang tua saya. Tapi suatu ketika, saya itu mengembala kambing, ini berdoa. Jadi berdoa, dialog gak apa-apa, dengan Allah berdoa. Ya. Tapi setelah saat, saya mengembalanya itu agak jauh. Sehingga aku terlambat. Ya, memberikan minum ibu itu. Lalu saya sampai ke rumah malam hari. Terlihat ibu saya sudah pulas. Sudah tidur. Maka aku memerah susu itu. Lalu saya tunggu ibu saya. Sampai fajar. Anak saya walaupun minta ya minumnya. Tak saya kasih. Sebelum ibu dan bapak saya itu ini saya lakukan sampai terbitnya fajar, subuh. Lalu ketika ibu saya bangun, lalu saya berikan susu itu untuk diminum. Ya Allah, kalau apa yang aku lakukan semata karena Engkau ya Allah, tolong geserkan batu yang ada di depanku. Keren, geser Bu. Wah, tapi belum bisa keluar. Mungkin untuk gemuk-gemuk mungkin di dalam itu. Jadi geser batu itu. Jadi diterima. Ini yang pertama, laki-laki yang pertama. Laki-laki yang kedua ini adalah seorang laki-laki juga. Ya Allah, dulu saya punya putri paman saya, artinya sepupu yang sangat cantik. Aku jatuh cinta kepadanya. Aku senang kepadanya. Sebagaimana senangnya laki-laki kepada perempuan. Suatu saat saya membujuknya, ya, untuk saya kumpuli. Lalu ya dia menolak aku. Suatu saat dia membutuhkan uang 120 dinar. Lalu datang kepadaku. Paman ya. Karena itu sepupunya. Paman, aku butuh uang. Berapa? 120 dinar. Aku akan memberikan kamu. Tapi layanilah aku dulu. Berat enggak itu? Berat. Aku beri uang itu. Tapi aku mencintaimu. Apa kata perempuan? Tidak apa-apa, Mama. Tapi setelah dia mau melakukan itu dalam tanda kutip, dia mengatakan, wahai paman, wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Engkau jangan membuka sesuatu ini kalau bukan haknya. Jangan membuka cincin ini kecuali haknya, maksudnya nikah. Kecuali ini. Maka ketika paman itu sudah bertengger sudah mau menyetubui sepupunya itu, lalu dia ingat kepada Allah. Lalu dia bangkit dan lari. Ya Allah, berdoa. Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan ini semata-mata Engkau ya Allah, tolong geserkan ya Allah batu besar yang ada di mulut gua ini. Bergeserlah. Keren. Tapi durung iso keluar. Belum bisa keluar, tidak cukup masih. Akhirnya yang ketiga berdoa. Wah, ini yang ketiga. Orang yang ketiga ini seorang pengusaha lah. Ya kalau bahasa sekarang lah majikan. Dia punya beberapa anak buah. Ya gajinya itu diberikan. Ada yang itu pekerja sawah lah. Ya kalau konteks sekarang perusahaan. Ya. Lalu gajinya itu diberikan kepada orang-orang yang punya hak. Ada seseorang yang gajinya nggak diambil. Mau atau bagaimana, pokoknya ada diambil. Ya. Mungkin karena tidak sesuai UMR, umpamanya. Dia ngambek nggak diambil.
Tetapi bagi majikan ini, uang yang tidak diambil itu dikembangkan. Dibelikan kambing, dibelikan unta. Sehingga uang itu berkembang dan banyak menjadi unta, menjadi kambing. Lalu datanglah orang itu suatu saat yang gajinya nggak diambil itu. Wahai Tuhan, mana dulu gaji saya? Saya minta. Ini gajimu. Gajimu saya kembangkan, ini jadi kambing, ini jadi unta. Ambil semua itu. Semua ambil. Sampai Anda tak? Anda semuanya ambil. Jangan-jangan kamu menghina saya. Anda semuanya ambil. Lalu laki-laki itu berkata, ya Allah, kalau saya memberikan semua ya gaji yang telah saya kembangkan itu kemudian menjadi kambing, menjadi unta dan lain sebagainya, dan saya serahkan kepada orangnya itu tanpa syarat semuanya, kalau itu karena Engkau ya Allah, tolong geserkan. Geser, Bu. Akhirnya ketiga-tiganya itu bisa keluar dari. Itu karena apa? Karena ikhlas. Jadi boleh ibu itu mencari amalan ibu yang paling ikhlas ketika ibu kena musibah. Sampai cari. Amal apa yang pernah ibu lakukan dan itu paling bagus dan serasa ibu memang paling ikhlas. Ya Allah, saya pernah memberikan pengemis ya Allah. Di depan rumah. Walaupun hanya 1000 umpamanya. Ya Allah, kalau memang itu ikhlas ya Allah, tolong saya keluarkan dari musibah itu. Bisa. Tapi kalau 1000 kan terlalu. Ya. Artinya tawassul, mengambil perantara dengan amal soleh itu boleh. Bapak sulit, ekonominya sulit, rezekinya. Sampai cari amalan yang paling jenengan senangi dan paling mungkin paling ikhlas. Berdoa, ya Allah, dulu saya pernah membantu orang. Memberikan makan orang yang kelaparan umpamanya. Kalau ini ya Allah semata-mata ikhlas karena Engkau. Tolong ya Allah, musibah atau tolong lancarkan rezeki saya. Boleh. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Sebagaimana dilakukan oleh para pria ini yang terjebak, terkurung di dalam gua. Boleh Pak, bertawassul dengan amal soleh. Kalau bertawassul dengan para nabi, para ulama kan sudah masyhur. Tapi ini bertawassul dengan amal soleh. Apa yang paling banyak kita lakukan, boleh dibuat suatu perantara biar doa kita terkabulkan. Fa inna ilajal ikhlasi kasru hududin nafsi. Sesungguhnya resep, bagaimana resep untuk ikhlas ini, atau terapinya bagaimana untuk ikhlas, kasru hududin nafsi adalah memupus kesenangan-kesenangan nafsu. Nafsu ini ingin dipuji, Pak. Ya, nafsu ingin dipuji. Maka ketika kita itu ingin ikhlas, terapinya itu adalah menghancurkan kesenangan-kesenangan nafsu. Nafsu itu kalau makan 3 piring habis. Ya, nafsu. Nah, dikurangi. 1 piring. Ini terapinya. Tapi kalau masih nafsu ini dibiarkan bebas. Lek makan nang warung dowo, makan nguling, makan Bu Siti. Itu nafsu senang sekali. Senang sekali. Ya, itu yang harus dihindari biar kita ikhlas. Yang kedua, waqad ittam'i 'anid dunya, memutus tamak terhadap dunia. Orang tamak itu bukan hanya orang kaya loh, Pak. Orang miskin bisa tamak. Karena kita ini punya sifat-sifat. Kalau Imam Ghazali mengatakan ada unsur-unsur di dalam diri kita itu adalah unsur bahimia. Unsur bahimia itu ternak. Binatang ternak. Binatang ternak itu senangnya apa, Bu? Sapi makan ya. Minum, tidur, apa lagi? Ya. Nah.
Jadi dalam diri kita punya unsur atau sifat-sifat bahimia, kebinatang ternaan. Senang makan, binatang ternak itu. Dan itu harus dipupus, kata Imam Ghazali, biar melahirkan kesederhanaan. Tidak tamak, tidak tamak, makan secukupnya, wis, minum secukupnya, tidak tamak. Dia tidak akan umpamanya. Makanya dianjurkan ketika kita dihidangi makanan-makanan, kan tidak boleh begini ya Bu ya. Di sini ada keripik pohong. Di sana ada keripik sukun. Enak mana? Sukun. Maka tidak boleh sampean ini itu Maka kalau di situ ada keripik sukun, ngomong sama geser. Digeser ya. Kalau tahlilan kan bisa, gak geser. Jangan sampai tangan ini begini. Padahal di sini ono keripik pohong, ono keripik sukun. Enak sukun kan Pak ya. Tapi adabnya harus ngomong. Tolong digeser. Jangan begini. Nah, ini. Itu biar kita tidak tamak. Orang kalau menyukupkan makan apa saja, itu tidak tamak. Coba lihat prasmanan Domyon. Kalau orang tidak biasa makan di prasmanan, di situ ada daging, semuanya ikan dipasang, sampai ngeten Bu. Lek Ustaz kan jaga image ya. Kok sedikit Ustaz? Padahal sedikit juga banyak kan. Akhirnya ikan itu dipasang semua. Tekor ini ya. Orang kalau ndak ya cukup apa sih? Cukup satu model aja. Kalau memang tahu ya sudah tahu. Kadang-kadang enggak tahu diambil, ini diambil. Oh. Sedikit memang nasinya. Sedikit nasinya. Tapi lauknya ya. Jadi ini dalam rangka biar kita itu menjaga ikhlas. Jadi memutus rasa tamak dari dunia. Ya. Dan tamak itu tidak hanya orang kaya ya. Yang kedua, di dalam diri manusia itu ada sibaiyah. Sibaiyah itu harimau atau binatang buas. Dalam diri manusia itu buas ya Pak. Kadang-kadang kita marah kan. Berbisnis kadang-kadang itu tidak perhitungan kan. Itu boleh dengan catatan dikendalikan. Buasnya itu dikendalikan. Nanti akan muncul sifat pemberani. Ada buas, kita itu punya binatang buas. Binatang buas kan ingin menguasai. Ya, ingin menguasai. Yang ketiga ada natiko. Natiko ini pikiran, akal. Akal kita harus juga dikondisikan. Karena kalau kita memikirkan, mengikuti pikiran, itu bisa terbang bebas. Sehingga terkenal nanti pemikirannya Al-Quran kalau tidak sesuai dengan akal ditolak. Kan begitu kan? Kenapa? Karena ada unsur natikonya. Unsur natikonya, pikirannya. Nah ini kata Imam Ghazali harus diseimbangkan. Wattajarrudu lil akhirah, dan fokus untuk akhirat. Fokus untuk akhirat. Terapi untuk ikhlas di dalam beramal, fokus untuk akhirat. Apapun untuk akhirat. Ketika kita itu membantu orang lalu kita tidak dibalas, tidak ada masalah. Fokus saya untuk tujuan saya untuk bukan dunia, untuk mendidik anak capek, tidak apa-apa, untuk akhirat. Dipuji orang, dihina orang, tidak ada masalah. Karena aku tidak fokus ke sini. Fokusnya aku dunia kan sementara Pak. Siapa yang ingin umur 100 tahun? Angkat tangan. Tidak mungkin Pak. 100 tahun legrek. Kasihan yang ngerawat. Wis lah pas-pasan lah. Pas-pasan biro. Pas-pasan biro ya, kalau Rasulullah 63 kita naik titik lah apa. Artinya umur panjang dan umur pendek tidak pengaruh asalkan amalnya banyak. Umurnya 100 amalnya sedikit rugi. Umurnya pendek tapi amalnya banyak
betul. Untuk apa lama-lama di dunia? Makan turu, makan turu. Dak ibadah. Karena orientasi kita ini fokus akhirat. Atau fokus kepada kuburan lah. Kalau akhirat mungkin terlalu jauh. Kuburan yang dekat itu kita sendirian. Kita ditanyakan. Di kuburan kita tidak mati, kita hidup. Kita akan disiksa kalau banyak maksiat. Di kuburan sendirian. Hartanya tidak dibawa. Istri cantik ditinggal diganti orang. Enggak, Bu? Semoga enggak ya, Bu ya. Semoga sampai kakek-kakek Ustaz ya. Ini sampai kakek. Saya kadang-kadang dengan istri saya itu reken-reken. Nih, jenengan mati dulu gimana? Oh enggak, enggak mau. Takut aku kawin. Ya gitu. Repot kan. Ya repot. Berarti di dunia ini fokusnya harus memang kata Imam Ghazali, tempatnya kita di dunia. Tapi orientasinya, konsep berpikirnya akhirat. Ya jangan tujuan dunia. Maka ini adalah terapi daripada ikhlas. Bihaitsu yaglibu dzalika 'alal qalbi. Dengan sekiranya dominan itu harus di dalam hati kita. Jadi harus dominan ya. Harus dominan di dalam hati kita sifat ikhlas ini. Fa inna dzalika maka sesungguhnya itu yatayassaru akan memudahkan bihi dengan ilajul ikhlas, terapi ikhlas itu ya, atau bihi dengan hati itu al-ikhlasu apa? Ikhlas ya, ikhlas. Wakam dan berapa banyak min a'malin dari beberapa amal, banyak amalnya. Yat abu payah al-insanu manusia fiha di dalam amal, wa yadunnu dan mengira manusia anna sesungguhnya amal khalisatun yala murni liwajhillahi untuk wajah Allah, anti semata-mata Allah, wa yakunu fiha padahal dia fiha di dalam amal minal maghrurin termasuk orang-orang yang tertipu. Li'annahu karena sesungguhnya manusia lam yaro tidak memperhatikan wajal afati perkara yang merusak. Perkara-perkara yang merusak. Salat nampaknya. Puasa nampaknya. Beramal soleh nampaknya. Tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas. Maka itu tidak punya nilai. Maka di sini digerakkan ya oleh sifat ikhlas semata-mata karena Allah. Melakukan apa saja. Kama hukia sebagaimana diceritakan ambadihim dari sebagian ulama. Annahu sesungguhnya, ini kisah. Karena yusolli daiman fi shaffil awal. Ada seseorang laki-laki yang kalau sholat di shaf pertama. Di shaf pertama. Memang kita itu kalau sholat dipilih shaf pertama. Ya, laki-laki. Kalau ibu ya agak belakang karena tapi kalau yang nganu kan di belakang, tapi ini karena tidak memuat dia dikasih tabir tidak apa-apa. Jadi fata'akhara yauman anis shalah fa shalla fi shaffi tsani. Di suatu saat dia lambat. Ya, dia tidak bisa menempati shaf yang pertama. Kemudian dia menempati shaf yang kedua. Fa'taradhu hujlatun minan nasi. Dia merasa malu. Wow. Malu rek aku enggak di shaf pertama. Nah, ini mulai malu. Haitsu ra'au fi shaffi tsani ketika manusia itu melihat, kok Ustaz kok di shaf kedua rek? Dia merasa malu. Ya, merasa malu. Fa'alima maka kemudian tahu seseorang anna musyarratahu sesungguhnya senangnya seseorang wa rahata qalbi dan tenangnya hatinya seorang minas sholati di dalam salat fi shaffil awal di dalam shaf pertama kanat bisababi nadzin nasi ilaiha karena sebab ingin dilihat manusia. Wah. Di shaf pertama biar dilihat api. Kemudian terlambat dah shaf kedua. Akhirnya dia malu. Wah, berarti dia melakukan sesuatu karena manusia. Nah, ini sampai ke sana. Wahada dan yang ini dakikun amat halus.
Ghamidun dan amat dalam. Jadi memang halus sekali kan. Nampaknya di sop yang pertama ya. Cuma karena terlambat ya sop kedua. Nah, setelah terlambat sop kedua malu dia. Merasa isin. Nah berarti kan karena manusia. Qallama taslamu al-amal. Sedikit sekali amal-amal itu selamat min amsaliha dari semisalnya. Jadi ya kita ya di sop memang semata-mata karena Allah. Karena bukan karena ada mertua. Mertua itu korek di sop pertama. Atau jadi imam pertama bacaannya biasa. Tapi karena dulu mertuanya di belakang. Mulai dibuat-buat lafadznya. Yang kalau tidak ada mertuanya biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Dan ini sangat tipis sekali. Artinya sifat ikhlas itu jangan sampai di dalam diri kita ini ada kertek, ada sesuatu untuk manusia. Nah, ibu juga capek-capek apapun bu ya, yang dilakukan ini usahakan semata-mata karena Allah. Sampun isan gitu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Besok insya Allah kalau dipanjangkan umur babnya tentang pengaruh ikhlas di dalam kehidupan. Apa sih pengaruhnya? Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.